Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjara mimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi
wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalem hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Umamah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu bakal ono apa fitnatun fitnah fi akhir zamani ing dalam akhir zaman. Yusbihu isu-isuan sapa arjulu wong lanang fiha ing dalam akhir zaman mukminan halih iman wa yumsi lan sore-sore sapa rajul kafiran halih kafir illa man kejaba wong ajara kang jaga hu ing man sapa Allahu taala Gusti Allah taala dijogo bil ilmi kelawan ilmu. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan ada fitnah di akhir zaman. Di pagi hari orang berstatus mukmin dan sore harinya menjadi kafir, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah dengan ilmu. Ini saya tidak menerangkan panjang hadis ini. Ini menjelaskan tentang huru hara di akhir zaman, di mana orang itu kalau tidak berbekal ilmu akan menjadi terombang-ambing, ikut sana ikut sini, tidak jelas siapa yang diikuti, sehingga dia menjadi kafir pun tidak ngerti. Wabil jumlati lan kelawan kesimpulane, fal ihtiyatu utawi ngati-ngati, fil umuri ing dalem pira-pira perkara, huwa ya ihtiyat iku ahsanu luweh bagus, ahsanu ma luweh baguse perkara, yasluku kang ngambah hu ing ma sapa al aqilu wong kang berakal, la siyama apa maneh fi hadal amri ing dalem iki-iki perkara, alladzi huwa kang utawi hadza iku rasul mali modal, iku rasul mali modal, wa alaihi lan ing atase hadza yambani dadi kabangun apa kullu khairin saben-saben kebagusan. Kesimpulannya adalah hati-hati dalam segala permasalahan merupakan langkah yang terbaik yang harus ditempuh oleh orang-orang yang berakal. Apalagi terkait dengan masalah keyakinan
masalah keimanan yang merupakan modal utama manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana orang berhimmah rela menempuh jalan taklid, masih diperselisihkan dan diperkeruh akidahnya, meninggalkan kemakrifatan dan belajar melakukan pemikiran yang benar yang dapat menghindarkan dari segala bentuk kekhawatiran. Jadi jangan sampai kita taklid di mana taklidnya betul-betul taklid buta. Setidak-tidaknya kemarin sudah dijelaskan, kita ngerti dalilnya meskipun secara global tidak runtut seperti apa yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli tauhid. Yang terpenting bukan taklid buta. Yartakibu kang ayartakibah ing yento nandangi sapa duhimatin minhu saking amru ma ing perkara yakdiru kang butek yukaddiru kang butekaken apa masyrabahu ing keyakinane duhimatin nyatane mena taklid al-mukhtalafi kang den sulayaaken apa fihi taklid wa yatrukalan yanto tinggal sapa dzu himmatin al ma'rifata ing ma'rifat wa ta'allumalan belajar lil nadhari maring angen-angen as-sahihi kang bener alladzi ya'manu kang aman sapa duhimatin ma'ahu sartane madzukira mingkuli mukhawafin saking saben-saben perkara kang den khawatiraken summa yaltahiku nuli tetemu ma'ahu sartane duhimatin bidarajatil ulama'i kelawan derajate ulama ad-dakhilina kang mlebu kabeh fisilki qaulihi ta'ala ing dalem runtutane dawe Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kita didorong untuk belajar berpikir secara benar, berpikir yang betul. Artinya berpikir yang benar itu ya menggunakan metodologi. Kemudian dengan kemudian kalau kita sudah berpikir yang benar, kita akan terhindar dari hal-hal yang membahayakan dan akan mendapat derajat yang luhur, yang tinggi sebagaimana derajat ulama yang masuk di dalam kategori firman-Nya Allah. Allah menjelaskan sungguh tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah yang maha menegakkan keadilan. Malaikat dan orang-orang yang berpengetahuan pun mengakuinya. Ini apa?
dorongan Imam Dasuki, Imam Sanusi agar kita ini betul-betul berusaha, berupaya bagaimana kita bisa mencapai derajat orang-orang yang berilmu dengan cara mengerahkan kemampuan berpikir untuk mengetahui, untuk memahami dalil-dalil utamanya tentang yang berkaitan dengan akidah. Fala yataqassaru mongko ora cupet an hadhihi rutbati saking iki-iki tingkatan al-ma'munati, tingkatan al-ma'munati kang aman, az-zakiyati kang bersih, sapa illadun nafsin kejaba wong kang anduweni nafsu sakitatin kang ino, wahimatin lan sejo khosisatin kang asor. Tidaklah mencukupkan diri jauh dari derajat yang aman dan suci ini kecuali orang-orang yang berjiwa rendah dan berhimmah hina. Artinya apa? Tidak akan mengambil sikap merasa cukup dengan keadaan sekarang ini. Keadaan sekarang itu ketidaktahuan itu loh. Kecuali orang yang memang nafsunya rendah, jiwanya rendah. Namun demikian, pertama kali wajib bagi orang yang berakal untuk mempertimbangkan orang yang mengajarinya secara benar ilmu akidah dan keimanan ini. Lakin alal akili tetapine iku tetep ing atase wong kang berakal. Ayandzura utawi yen to ningali sapa akil awalan ing dalem kawitane, fiman ing dalem wong yuhakiku kang nyataaken sapa man lahu maring akil lahu maring man hadzal ilma ing iki ilmu, wa yakhtaru lan milih sapa man sapa akil hu ing man li sohbati maring dadi kanca minal a'immati kang tetep saking pira-pira imam al muayyadina kang den kokohaken kabeh minallahi ta'ala saking Allah ta'ala binuril basirati kelawan cahayane mata hati, az-zahidina kang padha zuhud kabeh biqulubihim ing dalem pira-pira atine zahidin fi hadzal aradi ing dalem iki donya al hadiri kang hadir, al musywikina kang padha welas kabeh alal masakini ing atase pira-pira wong miskin, arru'afai tegese pira-pira kang padha welas kabeh ala du'afa il mukminina ing atase pira-pira wong mukmin kang apes kabeh, kang lemah kabeh. Pertama kali hendaknya orang yang berakal itu mempertimbangkan orang yang mengajarinya secara benar tentang ilmu akidah, ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan itu namanya ilmu hakikat, dan memilihnya untuk dijadikan guru dari para imam yang oleh Allah dikokohkan dengan cahaya mata hati, yang zuhud
dengan hatinya dari dunia, yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang miskin, dan penuh kasih sayang terhadap orang-orang mukmin yang pemahamannya lemah. Ini tolong dipahami betul, jangan sampai kamu salah paham. Ini saya terangkan pelan-pelan. Sesuai saya dulu pernah diterangkan oleh Yai. Imam As-Sanusi di dalam teks yang kita baca ini tadi mengatakan bahwa bagi kita orang-orang yang berakal sangat penting untuk melihat, memandang, meneliti, mempertimbangkan siapa orang yang akan kita jadikan guru untuk mengajari ilmu hakikat kepada kita. Beliau mengatakan orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini adalah orang yang layak dijadikan seorang guru. Kalau bahasa kita ngaji hikam itu bahasanya guru mursyid kamil, mukamil. Guru mursyid yang diberi kesempurnaan oleh Allah. Ikut tanda-tandanya ada 4. Ini kalau di dalam kitab saya halamannya 91. Cetakan Beirut. Kalau dalam kitab cetakan Indonesia Hidayahku, insya Allah halaman 69. Di sini oleh Imam As-Sanusi dikatakan, yang pertama adalah orang yang memiliki nuril basiroh, cahaya mata hati. Orang-orang yang memiliki cahaya mata hati. Dulu ketika Yai ngajar menerangkan ini, Yai mencontohkan. Beliau dulu itu mencari guru yang memiliki cahaya mata hati untuk dijadikan seorang mursyid. Beliau sowan-sowan kepada yai-yai sepuh. Nah, yai-yai sepuh disowani semua. Itu ada yang apa? Ketika yai datang itu mesti diam, salaman terus diam, tidak berkata-kata apapun. Itu ada yang tanya, yai yang disowani itu beberapa tanya, dari mana? Namanya siapa, dari mana, keperluannya apa? Kalau yai sepuh yang disowani itu kok bertanya begitu, oleh yai dianggap berarti belum punya nuril basirah. Sampai yai itu sowan kepada Mbah Yai Hamid Pasuruan, almarhum al-maghfurlah. Ketika sampai di Pasuruan, di dalamnya Mbah Yai Hamid, yai seperti biasanya, jadi salaman tidak mengatakan apapun. Nah, tidak mengatakan apapun. Itu Yai Hamid itu langsung dawuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yai Jamal maksud saya. Jadi kalau ada datang sowan membawa masalah, Yai Hamid mengutarakan jawaban dari masalah itu. Sampai ada orang-orang atau kiai, saya katakan kiai. Ada yang tidak percaya kalau Mbah Yai Hamid itu mukasyafah,
Mu'ayyadun binuril basirah. Itu dia ngetes sowan Mbah Yai Hamid. Kalau memang Yai Hamid mukasafah, kalau memang Yai Hamid itu mu'ayyadun binuril basirah, mesti ngerti apa yang saya kehendaki. Ada kiai dari Lasem. Yai Hamid itu aslinya juga Lasem. Nah, Yai Hamid Lasem, dan nurut urutan keluarga beliau itu tergolong yang paling muda. Jadi yang lain itu pernahnya lebih tua semua. Itu ada yang tidak percaya kalau Mbah Hamid itu mu'ayyadun binuril basirah. Dites. Nah, dites. Ngetesnya ada yang begini. Ada yang ngomong dalam hatinya, kalau Yai Hamid betul-betul mu'ayyadun binuril basirah, maka saya akan diberi sangu, diberi uang 1.000. Mesti ngerti kalau Mbah Hamid, Yai Hamid wali. Ternyata sampai di Pasuruan, Mbah Yai Hamid itu mengeluarkan uang 1.000 untuk diberikan kepada orang yang tadi pengen ngetes. Loh, itu masyhur, banyak cerita tentang Mbah Yai Hamid. Satu hari habis sholat subuh, ada santri duduk di paling belakang. Santri duduk paling belakang tuh nunggu Mbah Yai Hamid. Karena wiridannya Mbah Yai Hamid itu lama. Begitu sudah lama wiridan selesai, Mbah Yai Hamid keluar dari masjid. Itu sudah banyak tamu yang salaman. Salaman dengan kiai itu biasanya ya ada amplopnya. Ada yang bawa ini, ada yang bawa itu. Banyak tamu, semuanya bawa amplop. Santri yang nunggu Mbah Yai Hamid keluar dari masjid itu mengatakan dalam hatinya, enak ya jadi kiai. Tidak usah kerja, tidak usah repot-repot ke pasar, dapat uang banyak. Enak ternyata jadi kiai. Ngomong begitu dalam hatinya. Nah, setelah tamunya sudah habis semua, Mbah Yai Hamid nimbali santri ini tadi. Ditimbali, diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan keliling, naik apa? Ya naik dokar itu loh, naik dokar. Santri ini sebelum jalan-jalan naik dokar itu diberi tugas oleh Yai Hamid, tolong pegang gelas yang ada airnya ini jangan sampai tumpah. Jangan sampai tumpah. Karena diperintah Yai, itu betul-betul dijaga itu. Gelas yang ada penuh airnya itu dijaga. Habis keliling-keliling selesai ditanya, gimana, ada yang tumpah enggak? Banyak Yai. Loh kok tumpah? Pesan saya kan jangan sampai tumpah. Sulit Yai jaga agar air ini supaya tidak tumpah. Baru Yai Hamid Pasuruan dawuh, begitulah sulitnya menjaga hati agar supaya selalu mengingat Allah. Apa maksudnya? Tadi loh, katanya jadi kiai itu enak. Sulit menjaga hati supaya ingat kepada Allah sementara kita berkumpul dengan banyak orang. Barulah paham santri ini. Kalau begitu, orang enak jadi kiai. Yang harus mewadahi seluruh masalah yang datang dari lingkungan masyarakat yang harus diselesaikan. Pertanyaan yang menumpuk yang harus diselesaikan dan dijawab. Sulit, sama sulitnya dengan menjaga air dalam gelas. Langsung jaluk sepuro, minta maaf Yai. Saya tidak maksud begitu. Ini namanya mu'ayyadun binuril basirah.
Yai dulu juga pernah mencontohkan, Yai Jalil Tulungagung. Yai Abdul Jalil Tulungagung. Satu malam ketika habis khususiyah malam Jumat Pahing. Malam Jumat Kliwon ya, kalau di Tulungagung. Yai mau kondur, Yai Jamal mau kondur. Pamitan dengan Yai Jalil. Ditanya oleh Mbah Yai Jalil, Yai Jamal, benjing malam Ahad nggak ada acara napa mboten? Enten Yai nggak ada, enten nopo toh? Mboten, lek mboten gadah. Kalau ndak punya acara di sini saja, duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Ngapunten estu Yai, kula malam Ahad, saya malam Minggu besok punya agenda pengajian di Probolinggo. Oh ya sudah, kalau begitu ngaji mawon. Akhirnya malam Minggu itu berangkat. Hari Sabtu malam Minggu berangkat pengajian ke Probolinggo. Ya memang sejak dulu secara nalar fikih lebih utama mana ngaji dengan duduk-duduk sambil ngopi rokokan guyon-guyon. Ya mesti apik ngaji. Akhirnya Yai berangkat ke Probolinggo. Sampai di pabrik kertas Leces ya. Leces. Itu mobilnya Yai itu ditabrak dari belakang. Peyok parah. Nah, akhirnya berurusan dengan polisi, gak jadi ngaji. Sehingga Yai waktu itu paham maksud tujuan daripada ucapan Yai Jalil, pertanyaan Yai Jalil, besok malam Ahad ada acara apa tidak? Kalau tidak ada acara di Tulungagung saja, itu Yai Jalil ngerti, kalau sampean berangkat ke Probolinggo nanti akan mengalami kecelakaan. Itu Yai pirsa. Ini namanya muayyadun binuril basirah. Binuril basirah. Ketika Orde Baru, masih zaman Pak Harto. Nah, zamannya Pak Harto mau lengser itu gaduh tahun 97 ya, gaduh krisis moneter yang luar biasa. Itu Gus Dur itu ditimbali ke Istana Negara oleh Presiden Soeharto. Itu ditelepon oleh Yai Jalil, didhawuhi, Gus Dur, sampean pertanyaan sing nomor 7 teko Pak Soeharto ampun dijawab. Pertanyaan nomor 7 dari Pak Harto jangan dijawab, bilang saja nunggu jawaban dari Kiai kulo. Padahal Gus Dur itu belum tahu kalau akan ditanya dengan 7 pertanyaan. Tapi sudah ditelepon dengan Yai Jalil. Pertanyaan nomor 7, Gus, jangan dijawab. Katakan pada Pak Harto, saya nunggu jawaban dari Kiai saya. Tuh, dari mana Yai Jalil ngerti kalau mau ditanya 7 pertanyaan? Ternyata betul ketika Gus Dur sudah sampai Istana Negara, ditanya dengan 7 pertanyaan. Ini namanya muayyadun binuril basirah. Banyak kalau cerita tentang Yai Jalil, itu banyak. Tidak akan saya ceritakan semuanya. Ini hanya saya mencontohkan bahwa yang dikatakan Imam As-Sanusi, orang yang pantas membimbing kita atau menjadi mursyid kita, itu adalah orang yang memiliki nuril basirah. Nuril basirah. Dah 2 saja ya, 2 saja. Yang kedua, ciri mursyid yang kamil itu adalah az-zahidina biqulubihim. Az-zahidina biqulubihim. Orang yang memiliki sifat zuhud terhadap dunia.
Romo Yai Abdul Jalil Mustaqim Tulungagung. Kita ngerti semua, muridnya ngerti semua. Beliau itu istrinya 3. Istrinya 3. Memiliki jumlah putra 23 orang. 23 orang. Istri 3, 23 anak. Beliau tidak memiliki rumah. Beliau tidak memiliki rumah. Rumah yang ditempati, dalem yang ditempati, samping musola itu adalah rumah wakaf. Rumah wakaf itu tidak bisa diwaris. Rumah yang kecil, keramiknya biasa, itu bukan milik Yai Jalil, tapi itu wakaf. Padahal istrinya 3. Lah istrinya di mana? Istrinya itu ada yang dikontrakkan. Istri nomor 2 beliau itu mertuanya itu ndak punya orang yang tidak punya, rumahnya gedek, elek. Oleh Yai Jalil dibangunkan rumah yang bagus, yang indah, sing mewah. Sudah jadi rumah itu, mertuanya diaturi, suruh menempati rumah bagus itu. Yai Jalil dengan istri yang kedua itu menempati rumah mertua yang lama yang berasal dari gedek itu. Coba nyari carilah kiai sing model koyok ngene ana to gak? Ini kalau ndak zuhud tidak bisa. Hatinya kalau tidak zuhud tidak bisa. Dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan seperti Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Itu seorang mursyid thariqah, seorang pembimbing ilmu hakikat. Beliau memiliki ciri ini, zuhud ini. Ada orang satu hari mau sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang katanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah walinya Allah. Dia pengen sowan, pengen ketemu, minta tabarukan doa. Setelah sampai di rumahnya, dalamnya Abdul Qadir Al-Jilani, dia ragu, betul apakah Abdul Qadir itu wali atau bukan. Apa yang membuatnya dia ragu? Karena dilihat rumahnya itu bagus, mewah. Bayangkan, kandangnya jaran, kuda. Kalau sekarang ya garasi lah, tidak ada kuda yang jadi kendaraan sekarang. Garasinya itu terbuat dari emas. Tirai penutupnya adalah sutra. Hiasan-hiasan lampu yang ada di garasi itu adalah intan batu permata. Miliatan kalau sekarang dihargai. Itu di dalamnya terdapat 40 kuda istimewa. Kalau sekarang kira-kira ya mobil termahal lah sekarang. Jumlahnya 40. Wah, ini bukan wali, ini wali gak zuhud blas. Wali kok kedonyan. Akhirnya tidak jadi sowan. Pulanglah dia ke daerah asalnya. Begitu sudah nyampe rumah, oleh Allah diberi cobaan berupa penyakit. Karena kalau ada orang yang menghina wali, itu walinya terima. Tapi Allah yang memiliki kekasih wali itu tidak terima. Berilah cobaan penyakit. Penyakit ini kemana-mana sudah diobatkan kemana-mana. Menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tidak sembuh. Sampai pada akhirnya ada seorang tabib yang mengatakan, kalau kamu kepingin sembuh, mintalah doa kepada Abdul Qadir Al-Jilani. Duh, saya dulu ke sana tidak jadi minta doa, sekarang kok suruh ke Abdul Qadir Al-Jilani.
Kalau menuruti egonya, dia tidak kuat karena sakit. Sudahlah, saya entah wali atau bukan, yang penting saya sembuh. Akhirnya ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Belum mengatakan apapun, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan begini, kamu sakitmu itu obatnya sudah saya sediakan. Obat penyakitmu itu tidak lain tidak bukan adalah makan hatinya kuda sejumlah 40 ekor. Kudanya itu yang begini sesuai dengan sifat-sifat itu. Di mana saya harus mencari kuda sebanyak itu dan dengan ciri yang rumit sebegitu rumit? Tenang, sudah saya sediakan sejak lama obat dari penyakitmu. Kuda yang ada di belakang. Dan ternyata itu kuda yang dulu dia lihat. Kandangnya terdiri dari emas, lapaknya dari emas, sutra babaan, tirainya juga terdiri dari sutra. Itu untuk kamu, untuk mengobati penyakit kamu. Coba kalau orang yang tidak hatinya zuhud terhadap dunia, bisakah berbuat begitu? Memberi manfaat kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, membalas baik kepada orang yang menyakiti kita. Tidak bisa. Kadang kita memberi orang yang suka memberi kepada kita saja dipikir-pikir kok. Apalagi orang yang menyakiti kita. Kita akan katakan, jangan memberi orang itu, senengannya menyakiti perasaan saya. Bisa jadi begitu, karena kita belum zuhud. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan ringan mengatakan, ambillah untuk kesembuhan penyakitmu. Insyaallah zuhud. Almarhum Al-Maghfurlah Romo Yai Dalhar Watu Congol Magelang. Dulu begitu ketika masih hidup. Banyak miliki santri dari mana-mana. Ada yang sudah sukses secara ekonomi. Satu hari sowan kepada Mbah Yai Dalhar Watu Congol. Mbah, barangkali saya diizinkan, saya ingin kirim keramik. Ingin kirim keramik ke sini, Mbah. Loh, buat apa? Mbah, biar rumahnya kelihatan bersih. Karena saat itu dalamnya Mbah Yai Dalhar itu belum ada keramiknya, masih langsung ke tanah, ya, tanah. Apa jawabannya? Kalau kita kira-kira, ya wah, dah bawa yang banyak ya, granit sekalian. Tapi jawabannya Mbah Dalhar Watu Congol, jangan. Loh, kok ndak mau, Mbah? Di keramik kan tampak lebih bagus. Iya, lebih bagus, tapi akan merepotkan saya. Kalau rumah saya tidak saman keramik, saya kalau pengen membuang kotoran air liur misalnya, atau sisi misalnya, tidak usah keluar rumah. Tapi lek saman keramik, maka saya kalau meludah harus keluar dari rumah. Itu sebenarnya bukan jawaban yang sesungguhnya. Tapi apa? Dengan keadaan yang begitu itu, beliau lebih suka daripada mengada-ngada. Ini orang-orang yang memiliki kezuhudan di dalam hatinya. Itu merupakan salah satu syarat daripada mursyid. Syarat daripada mursyid. Ya, banyak ceritanya Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Yai Abdul Jalil, ya. Itu sama-sama muridnya Mbah Abdul Razak Termas. Dia yang menjadi mursyid sebelumnya itu Syekh Abdul Razak Termas, kemudian Mbah Yai Mustaqim, kemudian kepada Mbah Yai Jalil. Yai Hamid itu memang tidak diizinkan oleh gurunya membaiat murid. Yang diberi izin membaiat murid Mbah Yai Jalil Tulungagung.
Jadi bukan masalah saya sudah memenuhi syarat berarti saya boleh baiat. Oh enggak. Itu kan pikiran orang gila hormat. Pikiran beliau-beliau itu tidak lagi memikirkan begitu itu. Kalau saya diizinkan kiai saya berangkat. Kalau tidak, ya tidak. Sulit ya sekarang nyari santri yang kayak begini. Santri itu kalau disuruh alasan, kalau dilarang mesti tidak pamit. Susah. Ini adalah kenapa kok Mbah Yai Abdul Jalil yang membaiat murid? Karena memang yang diizinkan baiat adalah Mbah Yai Abdul Jalil. Mbah Yai Hamid tidak. Meskipun sama-sama memiliki nuril basirah, sama-sama memiliki sifat zuhud. Lalu kemudian yang ketiga, cirinya Kiai Mursyid itu adalah al-musyfikina alal masakin. Dulu ketika Mbah Yai Jamal masih di dalam Muhibbin yang sekarang ditempati Gus Idris itu, dulu ada burung itu sekarang ya ndak ada, sekarang sudah jadi apa? Jadi taman itu, jadi taman yang ada di sebelah barat. Itu dulu Yai Jalil itu sering lungguh-lungguh, duduk-duduk di depan dalem. Tidak ada yang tahu kalau itu ternyata Mbah Yai Abdul Jalil. Itu saksinya banyak, tukang-tukang becak itu menyaksikan. Kalau Mbah Yai Jalil ketambak beras, itu tukang becak itu disangoni. Waktu itu masih tahun 9 berapa. Disangoni jumlahnya 5.000 rupiah. Padahal saya waktu mondok pertama itu 96, akhir sampai 97 itu ngekos makan di warung itu masih 9.750 kalau tidak salah. Tahun 97. Nah kalau sekarang ngekos di warung itu makan 2 kali 300.000, berarti waktu itu 5.000 itu kan separuhnya 9.000, berarti sama halnya 150.000 hari ini. Itu tukang becak itu semua dikasih. Coba. Kalau bukan orang yang memiliki rasa kasihan terhadap orang-orang miskin, tidak mungkin melakukannya. Romo Yai Jalil itu cerita dari Abah Yai Jamal. Itu kalau ada murid yang membuka usaha kemudian bangkrut, itu dibantu betul oleh Yai. Jadi Yai Jalil itu membantu sampai betul-betul selesai masalah kebangkrutan temannya, kebangkrutan muridnya. Begitu. Padahal tidak punya rumah, istrinya ngontrak. Insyaallah. Dan yang keempat cirinya ar-ru'afa'u ala du'afa'il mu'minin. Orang-orang yang senantiasa memikirkan orang-orang mukmin yang memiliki kelemahan dalam berpikir, kelemahan dalam ilmu, kelemahan dalam akidah, kelemahan dalam keyakinan. Sehingga Tulungagung itu Pondok Peta itu jujukannya siapapun yang membutuhkan. Artis tobat ke Tulungagung, pemabuk tobat ke Tulungagung. Tidak ada satupun dari mereka yang latar belakangnya jelek begitu merasa hina di Tulungagung. Tidak ada. Sampai hari ini tulisan di tembok musola itu masih ada. Di sini tidak ada penyesalan. Yang ada hanya cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga siapapun, sejelek apapun latar belakangnya, sehina apapun perbuatan dosanya, di Tulungagung itu merasa mengalami kehidupan yang betul-betul baru. Ini namanya ru'afa'u ala du'afa'il mu'minin. Du'afa'il mu'minin. Jadi justru Pondok Peta itu menerima orang-orang yang bermasalah berat. Nah, kalau pondok kita kadang-kadang kan kalau ada anak bermasalah berat kan dikeluarkan.
Tapi justru peta itu mewadahi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak punya tempat curhat lagi, orang-orang yang sudah tidak menemukan jalan keluar lagi. Ditampung semuanya. Dan sampai hari ini kalau ke Tulungagung, berapapun banyaknya jumlah tamu, semuanya dikasih makan. Coba ayo. Sampean awake dhewe kita itu tamu tidak banyak, 1-2 orang, itu pun 1 bulan belum mesti 1 kali. Itu kalau masuk ke rumah kita tidak ada satupun dari mereka yang dikasih makan. Ini betapa pelitnya kita terhadap orang lain. Di Tulungagung itu pernah, itu ada yai di daerah saya Sumatera, itu dulu punya murid sedikit, kemudian tambah lama banyak muridnya. Sampai kalau hall itu biasanya 5 sampai 5 bis. Sowan ke Mbah Yai Jalil, semuanya makan. Dan sampai hari ini kebiasaan itu masih ada di Tulungagung. Itu namanya apa? Al-musyfiqina 'alal masakin warru'afa 'ala du'afa'il mu'minin. Sudah. Terus kalau sudah kita temukan orang yang semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Faman utawi sapane wong iku wajada, lamun nemu sapa man ahadan ing wong siji. Ala hadhihi sifati ing atase iki sifat fi hadza zamani, ing dalem iki zaman. Al-qalili kang sedidik. Al-qalilil khairi kang banget sedithike kebagusane jidan kelawan temen. Fal yasudda mongko becik gondelono sapa men yadahu ing tangane sapa akil yadahu ing tangane man alaihi utawa fal yasudda mongko becik nyekelo sapa akil yadahu ing tangane akil alaihi ing atase man. Wal ya'lam lan becik ngertiya sapa wong annahu sak temene wong iku layajidu ora bakal nemu sapa wong iku akil maksude lahu maring man. Wallahu a'lam sanian ing dalem ambal kaping pindho fi asrihi ing dalem mongsone man. Ingat, orang yang telah menemukan guru yang memiliki tanda-tanda seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka hendaklah selalu mengikutinya, berpegang teguh atas semua perintahnya. Ketahuilah, sungguh ia tidak akan pernah menemukannya lagi yang kedua kalinya pada masanya. Jadi kalau kita pernah diketemukan orang begitu, ini tak ceritakan ya, soalnya wis sedo. Tahun 2017 ya. 17. Itu saya itu mengalami masalah. Banyak ujian, banyak kalau diomong ujian ya ujian, kalau diomong enak ya enak. Ada orang yang menginginkan saya menjadi orang yang dipercaya untuk mengelola tanah wakaf 5 hektar. Dulu waktu itu 2017. Dengan catatan atau dengan syarat harus dibuat pondok pesantren. Semua biaya, semua dana yang dibutuhkan untuk itu siap dari orang yang wakaf itu. Saya hanya disuruh menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya sowan-sowan. Ini karena bukan masalah kecil, masalahnya besar. Sowan-sowan yai-yai sepuh. Ketika saya sowan-sowan yai sepuh itu, saya mengutarakan beberapa masalah yang saya hadapi. Dijawab. Yang terakhir saya sowan di Rembang.
nenggone Mbah Yai Maimun Zubair. Saya salaman dengan Mbah Yai Maimun Zubair dicekel, cek, itu langsung didhawuhi. Bangun pondok ora penting, sing penting ngaji. Saya belum mengatakan apapun. Mau perlu apa, ada masalah apa, saya belum katakan. Begitu salaman, saya ditahan, salaman saya tidak dilepas. Itu didhawuhi, bangun pondok itu tidak penting. Yang terpenting adalah istiqomah ngaji. Masya Allah. Langsung nangis saya. Berarti seperti beliau itu ngerti, ya, ngerti. Di mu'ayyadun binuril basirah seperti tadi. Setelah beliau hilang, sedo, apakah kita akan menemukan lagi atau tidak? Tidak ngerti. Orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah seperti itu, kita belum tentu ketemu lagi ada orang yang semacam Mbah Yai Maimun Zubair. Dulu 2000 berapa Yai Jalil sudah sedo, ya sudah hilang. Ketemu lagi 2017. Lah kok tidak panjang. Dari masa 2017 Mbah Yai Maimun sedo. Sudah sekarang itu kalau kepingin jujuk-jujuk model begitu, sulit mencarinya di mana. Itu kebiasaan saya niru Yai. Yai itu dulu bercerita kalau ada masalah itu ke Yai. Saya tiru. Lah, kok menemukan barang yang istimewa sekali. Nah, ternyata sedo, sekarang sudah sedo. Maka saya ceritakan, kalau belum sedo saya tidak berani cerita. La yakunu minhum idman krono wong. Yakunu kang ono sapa man ala hadis sifati. Netepi ing ngatasi iki sifat au qoriban utawa kang mareki minha saking sifat. Iku la yakunu ora ana minhum saking aimah fi akhir zamani ing dalem akhir zaman illal wahidu kejaba siji. Waman lan wong yakrubu kang mareki sapa man minhu saking man yang akhir alama ing atase perkara nasa kang jelasaken alaihi ing atase masapa al ulama. Sebab orang yang mempunyai sifat seperti itu atau yang mendekati sifat itu yang secara terang-terangan mengajarkan ilmu hakikat ini di akhir zaman ini tidak ada kecuali seorang saja. Ya memang masih banyak orang yang hebat seperti ini memiliki nuril basirah masih banyak. Tapi yang terang-terangan yang ditampakkan oleh Allah itu hanya satu, hanya dua. Atau bahkan tidak ada duanya. Sekarang yang teruskan Mbah Yai Jalil, Yai Saladin. Itu yang punya nuril basirah tidak hanya beliau, masih banyak kiai-kiai. Tapi oleh Allah ditutupi. Yang ditampakkan itu hanya satu. Itu untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, orang-orang yang diberi Allah penjagaan atas carut-marutnya permasalahan di muka bumi pada akhir zaman ini. Maka berbahagialah kita punya kiai yang membimbing dohir batin, membimbing lahir batin, ikhlas mengarahkan kita. Maka jangan sekali-kali kamu diarahkan kiai tidak manut kiai, penyesalanmu dunia dan akhirat. Saya ini orang yang bodoh, gak pinter blas, gak pinter. Jangan menduga kalau saya orang pinter. Tidak, saya tidak punya prestasi akademik apapun. Modal saya hanya satu, mati urip. Saya harus mengikuti arahan guru. Kalau guru saya mengatakan harus begini, saya akan usahakan harus begitu.
Itu modal saya. Dengan hujah besok harapan saya berhujah. Saya melakukan ini atas perintah guru saya. Jika ini salah, maka bukan saya yang harus dituntut, tapi guru saya. Tapi saya yakin betul guru-guru kita, kiai-kiai kita, ini tidak ada satupun yang pernah menginginkan muridnya, menginginkan santrinya tersesat dalam fitnah akhir zaman. Tidak ada. Ini anak-anak Fatah Hasim yang khususnya kelas akhir. Kalau mau boyong, jangan diputuskan dulu. Ajaklah sowan orang tuamu ke yai. Musyawarahlah bersama kiai. Kalau kiai mengatakan jangan boyong, tidak usah boyong. Saya pernah pamit boyong itu 5 kali dan tidak pernah ada yang disetujui. Dan pada akhirnya saya tidak pernah boyong untuk selamanya sampai hari ini. Itu karena saya didhawuhi jangan boyong, jangan boyong. Nah, ini adalah apa? Kesempatan kita. Kalau kita tidak ikut guru kita, lalu kemudian kita mau ikut siapa? Apakah ijtihad kita lebih baik? Istikharah kita lebih manjur? Saya yakin tidak. Tidak sama sekali tidak. Makanya kita ini mumpung jadi santri, mumpung jadi murid, ikutlah arahan, pitutur, nasihat guru kita ikuti. Kita akan betul-betul memiliki memiliki keyakinan yang betul-betul. Meskipun kita orang yang tidak terlalu pinter, orang yang tidak ngerti apa-apa, bodoh, tapi kalau gandolan sarung kiai, manut sami'na wa ta'na dhahiran wa batinan, itu insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.